Bim. Pakai guru pendamping. Oh, Oke, Masya sudah Allah. mulai Asisten. direkam kakak. Selamat datang Kak Dian, Iya, Siap. setting. Kak Ipan. Selamat datang Kak. Oke, baik, kita langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar kakak-kakak hari ini? Baik. Alhamdulillah baik Kakak, sehat. Alhamdulillah, semoga senantiasa sedang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita memulai acara kegiatan tatap maya yang kedua pada hari ini, alangkah baiknya kita melisankan ucapan basmalah dulu secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kegiatan yang akan kita jalani selama 90 menit ke depan mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Amin. Izin share screen kakak-kakak. Apakah sudah tampil, Kak? Belum. Kak. Belum ya? Mudah-mudahan sinyal saya hari ini baik-baik saja. Masih belum tampil ya, Kak ya? Belum Pak. Belum hadir. Sampai dengan ataupun gini nak, ada yang bawa handphone gak kamu? Di kelas tanya. Andrian 17. A-nya gede. Oke kakak-kakak, sebelum kita mulai silakan ngobrol-ngobrol dulu, santai dulu. Gimana terkait PMM-nya kakak-kakak? PMM, LMS-nya? Amazing, Masya Allah, numpuk banget ya. Masya Allah, banyak tugas. Saya nunggu dari Pak Kakak Dian, nggak ada lemparan jawaban gitu. Buru-buru nggak jawab, Gusti No Agung. Waduh, diwakilan ku Agung Nugraha. Siap, Kak, siap. Itu ada yang unjuk tangan gitu, kayaknya mau nanya ya. Kakak Nur Jamila. Oh, Figma. Itu kan kemarin aku belum isi ya karena keyboardnya rusak. Kalau diisi sekarang bisa nggak? Bagaimana Kak? Figma ya, Figma masih bisa kalau nggak salah. Figma kemarin kan. Tolong dicabut ya, listrik. Kalau sekarang diisi bisa nggak? Figma sekarang diisi boleh Kak, boleh. Masih bisa ada Figma. Masih boleh, itu nggak akan putus dah. Oke, Masih siap. tetap bisa. Kenapa saya tidak bisa share screen ini ya? Layarnya terlihat tidak Kak? Screenan saya. Belum ada, Kak. Belum terlihat. Nah, udah ada, Kak. Nah, ternyata tabnya harus dibuka dulu. Oh, belum.
Bentar kakak. Oke, baik kakak-kakak, kita mulai. Materi sekarang masih menyambung dengan materi yang kemarin, yaitu mengenai refleksi. Kita sekarang masuk kepada modul 1.1, tatap maya kedua, refleksi untuk perubahan paradigma guru PJOK. Kesepakatan bersama, yang pertama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, lalu klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal wajar. Seperti saya kemarin mengalami gangguan teknis, itu wajar-wajar saja. Tidak jadi masalah misalkan kalau mendadak sinyal hilang, karena itu satu hal yang tidak bisa kita prediksi ya kakak-kakak. Oke, tujuan luas kegiatan kita hari ini yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir dari tujuan ini, kakak-kakak mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Lalu tujuan capaian pembelajaran khusus, setelah menyelesaikan modul refleksi kemarin, kakak-kakak diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan menghubungkan dengan keberpihakan pada murid. Lalu yang kedua, mengimplementasikan, menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Ini yang akan kita bahas hari ini. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini yaitu kakak-kakak dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya, dan kakak-kakak dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Sebelum kita maju ke materinya, ada yang sudah membaca tentang modul framework dan model? Kakak-kakak? Kebetulan saya belum, Kak. Ada yang belum, tapi ada yang sudah, Kak? Belum, Kak. Cuman hanya lihat-lihat saja, dibaca enggak. Oh gitu, oke. Agenda kita yang pertama yaitu review framework dan model tulisan refleksi. Yang kedua, tulisan refleksi 3 babak. Agenda kita hari ini 5 menit pembukaan, mengingat kesepakatan bersama, memaparkan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Review yang 10 menit, review framework dalam tulisan model tulisan refleksi, framework Borton. 10 menit, review framework, tulisan refleksi yang Gibbs. Dan 20 menit, tulisan refleksi 3 babak. Begitupun selanjutnya ada 3 babak. Yang pertama, tulisan terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Yang kedua, tulisan refleksi kita pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework Gibbs menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan kakak-kakak nanti pada saat ini. Dan yang ketiga, terakhir, kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Oke, review framework dan model tulisan refleksi. Sebelumnya, sedikit mengulas kembali tentang materi kita kemarin tentang refleksi. Apa itu refleksi menurut kakak-kakak? Silahkan klik raise hand. Oh iya kakak-kakak, sebelumnya saya mengingatkan. Oke, Muhammad. Kakak Lesmana, tahan dulu sebentar, sabar. Mengingatkan kembali untuk pada saat kita melakukan meet, tolong kameranya dihidupkan. Kalau misalkan sedang tidak urgent-urgent banget,
tolong dihidupkan. Kalau misalkan memang sedang tidak bisa, ya silakan, itu tentatif saja ya kakak-kakak ya. Lalu saya juga kakak-kakak di sini saya mengingatkan kembali kepada kakak-kakak, saya di sini sebagai fasilitator kakak-kakak, bukan sebagai narasumber. Ada perbedaan antara narasumber dengan fasilitator kakak-kakak. Perbedaannya yaitu kalau narasumber adalah orang yang memberikan informasi, pengetahuan, dan mereka ahli di bidang tertentu, itu narasumber. Sementara fasilitator nih, posisi saya sekarang, saya hanya yang memfasilitasi kakak-kakak, memudahkan dalam berdiskusi. Saya hanya menyampaikan PPT yang disiapkan oleh BBGP langsung, oleh pusat langsung untuk mengimplementasikan ke kakak-kakak. Jadi kakak-kakak jangan beranggapan saya itu tahu semuanya, begitu. Karena saya juga sama dengan kakak-kakak. Perbedaannya hanya satu, saya pernah belajar sebelum kakak-kakak, gitu aja. Untuk kedepannya sama, seperti itu. Baik ya kakak-kakak, kita lanjut kembali. Silahkan, tadi Kak Lesmana sudah raise hand. Refleksi ya? Ya, refleksi itu adalah istilah yang berkaitan dengan pembelajaran di kelas antara guru dan murid. Kalau menurut saya. Oke. Ada yang lain? Kak Arifin, silahkan. Halo Kak Arifin. Oke, halo. Ya Kak Arifin. Refleksi adalah evaluasi hasil belajar atau proses dan hasil belajar siswa bersama murid. Tuh. Siswa bersama guru. Sorry. Siswa bersama guru. Siswa bersama gurunya. Sorry. Oke. Satu lagi, ada yang lain kakak-kakak? Iya, Kak Rudi silahkan. Refleksi itu proses merenungkan kembali atau melihat kembali ke belakang apa yang telah dilakukan, dilihat daripada kekurangan ataupun kelebihannya. Di mana ada kekurangannya, itu nantinya diambil langkah perbaikan demi proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Mungkin seperti itu. Oke, kasih 3 tepuk untuk Kak Lesmana, Kak Rudi, dan Kak Arifin. Oke, benar yang dikatakan Kak Lesmana, Kak Arifin, dan Kak Rudi. Refleksi itu yaitu melihat tindakan kita. Saya rangkum ya, melihat tindakan kita apakah sudah sesuai dengan teori praktiknya. Melihat kembali kegiatan-kegiatan untuk pengembangan diri yang berkelanjutan, baik itu dalam proses pembelajaran, khususnya di PJOK, itu kata kuncinya kakak-kakak. Sekarang saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah refleksi itu hanya dilakukan dari murid ke guru? Kak Agus, silakan. Ya, refleksi itu tidak hanya tadi guru ke murid, Kak ya? Ya. Ya, tapi juga murid juga perlu mengevaluasi bagaimana cara guru tersebut mengajar. Mungkin itu Kak sedikit. Betul sekali. Terima kasih, kasih 2 tepuk untuk Agus. Jadi bukan hanya refleksi itu bukan hanya diambil dari murid ke guru, tapi bisa juga sebaliknya kakak-kakak. Dari guru ke murid pun, dari cara menilai guru dinilai oleh murid pun sama, itu termasuk refleksi. Sebetulnya masih ada lagi kakak-kakak, dari murid antar murid pun
antar sesama murid pun saling menilai. Nah, itu juga termasuk refleksi. Atau misalkan dari guru dinilai oleh guru yang lain. Sama, itu juga refleksi. Jadi bukan hanya dari guru merefleksikan ke murid. Seperti itu kakak-kakak. Jadi banyak, bisa disilang-silang seperti itu. Oke, sekarang kita mereview framework dan model tulisan refleksi. Saya ingin bertanya, apa itu framework dan model, frameworknya aja. Apa itu framework menurut kakak-kakak? Pak Rudi mengangkat tangan? Atau yang tadi? Belum diturunkan? Oh, belum diturunin. Silakan kakak-kakak. Kalau kan saya kemarin bilang, silahkan kakak-kakak membaca dulu secara singkat materi-materinya, biar nanti kita pas saat Zoom meeting itu, pas saat Meet itu, tok-toknya enak gitu kak. Apa di sini semua belum baca modul yang ada di LMS? Framework itu kerangka ya kak? Betul. Kerangka apa? Kalau semana? Nggak cara bikin refleksi kayaknya ya. Framework refleksi. Kerangka cara bikin Refleksi yang baik kayaknya. refleksi yang baik. Oke. Oke, Kak Agus, silahkan. Izin nggak, kemarin sih saya baca-baca sedikit selewat, jadi mungkin lupa-lupa ingat. Kalau yang saya pahami itu, framework itu adalah struktur atau kerangka kerja yang menyediakan pendekatannya secara sistematis. Mungkin itu Kak. Betul. Betul sekali. Beri 3 tepuk untuk Kak Agus. Betul yang Kak Agus dan Kak Lesmana bilang, framework itu adalah kerangka kerja atau struktur dasar yang digunakan untuk merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi pada proses pembelajaran. Seperti itu kakak, itu arti dari framework. Oke, maju ke slide selanjutnya. Nah, jika kakak-kakak kemarin melihat melihat LMS ini, apa arti dari gambar ini? Silahkan kakak-kakak. Ada yang bisa menjelaskan tentang arti dari kata-kata ini? Belum ada? Oke, kalau begitu. Oh, oke, Karipan. Mangga. Melihat izin ya, nama saya Ripan, Pak Isan, udah kenal ya, sebelumnya. Melihat gambar ini jadi teringat yang kata-kata Albert Einstein yang di LMS, Pak Isan. Apakah ada hubungannya? Saya balik bertanya juga ini. Silahkan. Katanya apa tuh, kutipan dari Albert Einstein itu, ada hari ini, masa ini yang akan datang, intinya ujungnya bertanya aja gitu. Ujungnya bertanya. Sedikit-sedikit gitu, kemarin buka-buka LMS, ada yang menarik buat saya itu adalah kata-kata Albert Einstein-nya. Mungkin ini juga apa yang akan kita lakukan, terus apa, sekarang apa, mungkin begitu. Tapi nggak tahu juga sih. Hanya sedikit menebak-nebak aja, Kaisan. Oke, kakak. Terima kasih Karipan. Beri 1 tepuk untuk Karipan. Jadi begini Karipan. Dalam kutipan yang diungkapkan oleh Albert Einstein dengan gambar yang ini, yaitu framework Borton, itu sangat berbeda. Walaupun secara secara gambaran sepertinya sama ya, tapi memiliki arti yang berbeda Karipan. Nah, untuk penjelasannya nanti sabar dulu. Oke? Siap. Jadi reviewnya tentang framework ini kakak-kakak, guru adalah individu yang memiliki cara pandang dan keyakinan yang berbeda-beda. Sebagai
hasil bentukan dari pengalaman hidupnya masing-masing di masa yang lalu. Jadi, cara pandang, kita gambarkan cara pandang saya dengan cara pandang Kadian atau dengan Karudi itu pasti berbeda. Karena apa? Karena pengalaman yang telah kita alami jauh berbeda. Seperti itu. Jadi tidak akan sama. Makanya hadirlah framework Borton ini. Sebetulnya bukan hanya framework Borton, tapi ada lagi nanti setelah ini kita bahas. Bukan hanya dari framework Borton, minimal ini gambaran untuk menyatukan cara pandang yang tadinya berbeda-beda menjadi satu di dalam satu permasalahan seperti itu kakak-kakak. Oke. Kita kembali lagi ke gambar. Di sini ada apa, terus apa, sekarang apa. Silahkan ada yang bisa menjelaskan arti kata apa di sini itu apa gitu. Silahkan kakak-kakak di raise hand. Oke, Kak Yusuf. Dikasih air tuh. Bukannya Masih di mute Kak Yusuf? pasti dapat sih. Salah saya izin mau sekolah. Di open dulu. Nah, Ya, baik, izin menjawab, Kak. ya silakan. Untuk yang apa, mungkin bisa diartikan sebagai guru dan siswa itu berbarengan memikirkan ide-ide terkait hal apa yang akan dipelajari. Lalu untuk yang terus apa itu, kemudian ide yang telah dipelajari itu dihubungkan untuk dibentuk sebuah struktur yang jelas. Lalu untuk sekarang apa? Setelah melewati 2 tahap itu, guru dan siswa itu berlatih untuk mempresentasikan yang telah dibentuk. Gitu. Oke. Iya. Oke, terima kasih Kak Yusuf. Beri 2 tepuk untuk Kak Yusuf. Bos ya? Pak Eko seorang Kak Lesmana, silahkan Kak Lesmana. ibu ini Pak. Untuk pada tahap what ataupun apa, peserta didik akan menuliskan pengalaman mereka dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Ya. Oke, betul. Terima kasih Kak Lesmana. Beri 3 tepuk. 1, 2, 3. Oke, jadi begini kakak. Oh, Kak Agung, silakan Kak Agung. Ya, izin menjawab Kak. Mungkin apa yang akan dilakukan, terus apa, terus konsepnya mau seperti apa, terus yang sekarang apa itu, apa yang sekarang dijalani apakah sudah benar atau tidak, mungkin seperti itu Kak. Oke, siap. Terima kasih. Beri 2 tepuk untuk Kak Agung. Jadi begini kakak-kakak. Dari yang Kak Yusuf tadi ungkapkan, Kak Agung ungkapkan, dan Kak Lesmana ungkapkan pun sebetulnya dari cara pengucapannya memang berbeda, cuman hampir memiliki arti yang sama. Seperti itu. Tapi saya rada agak apa dengan jawaban dari Kak Yusuf tadi, karena yang Kak Yusuf utarakan itu pada saat, jadi gini Kak, kita ini refleksi framework gitu. Jadi bukan saat pada pembelajarannya, tapi setelah pembelajarannya Kak ya. Jadi what-nya itu apa yang harus kita ketahui dari apa yang telah terjadi di dalam pembelajaran sebelumnya. Jadi kita telah melaksanakan pembelajaran dahulu karena ini refleksi akhir berarti ya yang kita sedang bahas. Apa yang harus kita ketahui dari apa yang telah terjadi di dalam pembelajaran sebelumnya. Itu dari apa atau what. Ini T, what, know what, so what, dan know what. Gitu kakak-kakak. Ada yang ingin menambahkan kakak-kakak?
Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Sekarang yang kedua, terus apa? Silahkan, ada yang bisa menjabarkan? Izin Kak. Ya. Ya, Maka, Kak mungkin Agus. kalau tadi apa itu mengidentifikasi apa yang sudah terjadi, kemudian terus apa yang akan dilakukan selanjutnya setelah melihat kejadian tadi. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, terima kasih. Beri 2 tepuk untuk Kak Agus. Ada lagi? Kak Lesmana? Untuk SOWAT ya. Untuk SOWAT itu peserta didik akan menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran kritisnya. Ada 2 cara yang direkomendasikan di sini, yaitu analitis dan perenungan. Saat peserta didik melakukan proses analitis, memang sangat bermanfaat, namun ada beberapa pengalaman yang berhubungan dengan nilai dan perasaan hanya akan bisa didapatkan lebih dalam jika peserta didik melakukan perenungan, bukan sekedar dianalisis saja. Sepertinya saya kenal dengan kalimat itu. Sama kalimat dari buku. Di moderasi ya. Oke, tidak apa-apa. Betul yang Kak Lesmana bilang tadi, sebetulnya itu yang dari apa namanya? Modul ya Kak ya? Sama persis. Iya. Begitu. Ya tidak apa-apa, tapi saya ingin bertanya, coba Kak Lesmana bayangkan pada saat kita di lapangan harus seperti apa kita melakukan SOWAT itu? Dengan cara apa? Halo, Kak Lesmana? Implementasi Kakak Lesmana di... Oh iya. Oke. Karena ini dalam artian perenungan, bukan analisis saja ya. Kalau misalkan di lapangan, kita tidak hanya melihat ataupun menganalisa dalam artian pembelajaran siswa saja, ataupun keterampilannya saja. Akan tapi merenungkannya, apakah anak tersebut bisa melakukannya, dan juga ke depannya harus seperti gimana gitu. Betul. Itu paling seperti itu. Kalau melihat dari konteks materi itu. Betul, betul. Kasih tepuk melingkar untuk Kak Lesmana. Aduh, siapa itu yang raise hand? Tiba-tiba hilang lagi. Oke, untuk yang terakhir, sekarang apa? Know what? Bagaimana kakak-kakak? Ada yang bisa menerangkan apa itu sekarang apa? Kak Dian, mangga. Enggak. What? Apa? Mungkin menjawab. Mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan refleksi yang telah dilakukan. Ini termasuk merencanakan tindakan atau perubahan yang mungkin dilakukan sebagai hasil dari perubahan yang diperoleh. Mungkin seperti itu, kakak. Oke, betul. Kasih tepuk melingkar untuk Kak Dian. Jadi kakak-kakak, antara apa, terus apa, dan sekarang apa itu saling berkelanjutan, saling berkesinambungan ya. Dari yang mulai apa itu kita harus mengetahui apa yang terjadi pada saat pembelajaran sebelumnya. Kita harus mengidentifikasi. Lalu diteruskan kepada terus apa, yaitu kita menganalisis. Harus bagaimana langkah ke depan kita dalam menghadapi tantangan yang telah kita lalui sebelumnya. Lalu yang terakhir, sekarang apa? Know what? Model apa nih yang harus kita pakai untuk merubah kesalahan-kesalahan kita, merefleksikan kesalahan kita yang pada saat pada saat pembelajaran. Model apa nih yang akan kita pakai, lalu metode seperti apa yang akan kita berikan kepada peserta didik agar
pembelajaran kita lebih bermakna daripada yang sebelumnya. Seperti itu kakak-kakak. Oke, kita lanjut. Ada yang masih belum paham tentang framework Borton ini kakak-kakak? Sudah paham ya? Bungkus ini bungkus? Bungkus belum? Bungkus. Bungkus. Kalau kakak-kakak sudah merasa paham setelah saya bilang bungkus, kakak-kakak jawab bungkus, berarti kita lewat slide ini gitu. Oke? Oke. Nah, ini framework yang kedua. Tadi framework Gibbs, tadi framework Borton, sekarang framework Gibbs. Oke. Saya lempar kembali ke kakak-kakak. Di sini, di atas ini ada deskripsi. Setelah deskripsi ini ada tanda tanya. Apa ada yang bisa menjawab? Tanda tanya di sini itu apa? Kalas mana lagi? Kalas mana tahan dulu. Kalas mana tahan dulu. Kita beri kesempatan untuk yang lainnya dulu. Karena kakak-kakak dengan keaktifan kakak-kakak, karena itu ada absennya Kak ya. Jadi diharapkan kakak-kakak semua aktif dalam pembelajaran. Seperti itu. Oke, tahan dulu Kalas mana ya. Silahkan kakak-kakak yang lain. Siapa ini? Kak Yusuf, mangga. Ya, untuk yang tanda tanya itu diisi dengan perasaan. Oke, betul sekali perasaan Kak. Betul. Lalu untuk deskripsi, setelah deskripsi itu maju ke perasaan. Setelah ke perasaan maju ke evaluasi. Nah, sekarang yang ini apa Kak? Analisis. Oke, Kak Sinta menjawab di kolom chat. Analisis, betul sekali. Lalu terakhir, ini apa Kak? Rencana tindakan. Rencana tindak. Rencana. Betul. Kesimpulan, kalau kesimpulan ini, konklusi itu kesimpulan Kak. Oke, maaf sebentar. Jadi kakak-kakak, ini framework ini hampir sama dengan framework Borton yang tadi, hanya ada perbedaan. Perbedaannya apa coba? Kakak-kakak silahkan, ada yang bisa membedakan antara framework Gibbs ini dengan framework Borton? Apakah ada yang bisa menjawab kakak-kakak? Oke, baik. Saya terangkan kembali. Yang pertama di sini ada deskripsi ya. Deskripsi itu menyatakan bahwa apa yang dirasakan oleh peserta didik, apa yang terjadi, kira-kiranya pertanyaan seperti itu Kak. Apa yang terjadi kepada peserta yang sedang dialami oleh peserta didik. Nah, untuk yang ini adalah perasaan. Perasaan apa yang ada pada peserta didik pada hari itu, pada saat pembelajaran. Pada saat menghadapi hal tersebut, diharapkan peserta didik itu harus jujur kepada diri sendiri pada saat mengalami proses pembelajaran. Lalu evaluasi. Nah, evaluasi ini biasanya itu yang akan nanti dianalisis Kak. Harus bagaimana dari
proses deskripsi di awal. Jadi saling berkesinambungan seperti tadi Borton. Misalkan contohnya seperti ini. Gerakan yang seharusnya seperti A, maka kita evaluasi. Harusnya seperti apa? Oh, seperti ini. Ini gerakannya tidak seperti ini, misalkan salah. Nah, mungkin bagaimana caranya? Salah satunya ya guru mempresentasikan gerakan yang benar itu seperti apa. Itu mengevaluasi. Lalu, setelah mengevaluasi, ada analisis. Analisis itu berarti kita melihat dari hasil evaluasinya. Apa sih bentuk kekurangan dari peserta didik tersebut? Atau mungkin kelebihan dari peserta didik, maka hasil analisisnya itu kita bisa menemukan untuk tindak lanjut kesiapan peserta didik untuk kedepannya. Lalu ini konklusi. Konklusi itu apakah tadi? Kesimpulan ya. Kesimpulan dari semua ini tinggal nanti kakak rangkum dalam satu permasalahan itu, silahkan kakak rangkum kesimpulannya. Anak itu misalkan mengalami A, atau anak itu sedang tidak baik-baik saja karena apa? Karena tidak semua peserta didik yang datang ke sekolah itu dengan tubuh yang bugar, dengan jiwa yang sehat. Tubuh yang bugar itu maksudnya sehat ya, sehat, ada yang lagi pusing dan lain-lain. Atau jiwa yang tidak, ini misalkan sedang ada permasalahan dan lain-lain seperti itu. Nah, terakhir di sini tanda tanya terakhir ini yaitu rencana tindak lanjut. Bagaimana caranya kakak-kakak mempertimbangkan apa yang harus dilakukan kembali, dan juga rencana tindak lanjut apa yang akan kakak buat. Caranya bisa berdiskusi dengan rekan sejawat, bisa juga dengan peserta didiknya tersebut, atau dengan yang lain pun bisa jadi. Tapi dengan tujuan pembelajaran itu, semoga harapannya tujuan pembelajarannya itu tercapai dan juga tetap berpusat pada peserta didik. Begitu kakak. Oke, biar tidak ngantuk, mungkin saya ingin bertanya lagi setelah saya memaparkan tadi sedikit tentang framework Borton dan framework Gibbs. Kira-kira apa perbedaan dari framework Borton dan framework Gibbs ini? Mangga di raise hand kakak-kakak. Saya belum mendengar suaranya Kak. Siapa ya? Kak Rizky. Silahkan Kak Rizky. Open mic-nya Kak. Hadir Kak Izan. Oh ada, alhamdulillah. Silahkan Kak Rizky. Menurut sepengetahuan Kak Rizky aja. Perbedaannya? Iya. Atau persamaan silakan. Mau perbedaan mau persamaan tidak apa-apa. Kalau menurut Rizky lebih efektif yang ini, yang Gibbs dibanding yang tadi. Oke, lebih efektif yang Gibbs. Ini dengan Gibbs. Alasannya? Karena ini lebih menyeluruh atau lebih luas ke siswanya, baik siswa ataupun ke gurunya. Kalau yang tadi lebih ke kompleks, ke ruang lingkupnya agak sempit. Kalau ini sepertinya luas seperti itu, Kak Isan.
Ini kan di sini ada evaluasi, ada di ujungnya ada apa itu namanya RTA tadi, rencana tindak lanjut. Iya. Itu lebih bagus lagi. Jadi menyapu bersih dari awal sampai akhir seperti itu mungkin. Ya, betul. Kasih tepuk melingkar untuk Kak Rizky. Kak Agus. Ya, izin Kak menambahkan, kalau menurut saya itu model Borton itu lebih mudah digunakan karena siklusnya tidak terlalu banyak gitu. Tapi untuk framework Gibbs ini lebih lebih kompleks tapi lebih efektif gitu. Mungkin itu Kak. Oke, terima kasih Kak Gus. Oke, lanjut. Kamila. Di open mic-nya dulu Kamila. Kalau menurut saya framework Borton itu dia lebih sederhana dibanding dengan framework Gibbs. Karena kalau di framework Gibbs itu dia banyak siklus yang terstruktur dan melibatkan beberapa tahap refleksi gitu. Mungkin menurut saya seperti itu. Siap, kakak-kakak. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk semuanya. Jadi gini kakak-kakak, intinya kedua framework ini hampir mirip. Hanya kalau Gibbs ini dia lebih mendetail. Lebih mendetail pertanyaan-pertanyaan juga lebih mendetail. Sedangkan yang Borton itu lebih simple. Tapi kita juga harus memahami kakak. Kita harus memahami dalam arti simpelnya yang diinginkan oleh si Borton tersebut pun sama. Dia inginkan dijabarkan semua. Tapi tidak tercatat seperti itu. Jadi sebetulnya sama saja, hanya yang si Borton itu bisa langsung melewati beberapa tahap seperti yang Gibbs ini. Tapi itu kembali lagi, terserah kakak-kakak mau itu menggunakan Borton, mau menggunakan Gibbs, toh saya yakin hasilnya pasti sama. Kakak-kakak akan melewati tahapan-tahapan itu. Cuman di Gibbs ini dia lebih ribet karena lebih lebih mendetail seperti itu kakak. Oke, kita lanjut. Yang ini bungkus. Bungkus Kak. Bungkus. Tulisan refleksi. Oke, sebelum maju ke tulisan refleksi, di dalam LMS itu bagi kakak-kakak yang telah membaca, ada berapa nilai orientasi guru dalam PJOK? Ada yang bisa menjawab? Ada berapa nilai orientasi guru dalam pembelajaran PJOK? Katia, kalau nggak salah ada 6 Kak. Katia, apakah bisa membuka mikrofonnya? Iya Kak, bisa. Kenapa? Oh, atuh. Langsung aja Katia, jangan diketik. Sangkil. Ih, Bapak punten, Kakak punten, nembe ini nembe baru masuk ke Zoom-nya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kata Katia ada 6. Kalau nggak salah, soalnya Kalau nggak salah. soalnya kemarin ngebuka LMS, kalau nggak salah pernah baca ada 6, kalau nggak salah itu juga. Apa saja Katia yang Katia tahu? Ih, lupa lagi. Oke, siap. Nggak apa-apa Katia, aman. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Kalesmana, mangga. Tunggu Kalesmana, tahan. Saya ingin mendengar suara yang lain. Kamila, silakan. Ada 7. Ada 7, boleh disebutkan? Yang satu itu kesehatan dan kesejahteraan.
Yang kedua, keterampilan fisik dan motorik. Yang ketiga, yaitu nilai pendidikan karakter, kalau nggak salah. Yang keempat, pengembangan psikososial. Yang kelima, inklusivitas dan kesetaraan. Yang keenam, keselamatan dan keamanan. Dan yang ketujuh, kreativitas dan inovasi. Oke, mantap Kamila. Beri satu tepuk untuk Kamila. Ada lagi mungkin yang lain? Kalau semana tadi coba yang mengangkat tangan, silakan. Sama Kak, sama kakak yang tadi. Cukup Kak. Sama kayak Kamila. Kak, sama. Oke, kakak-kakak. Sepertinya kakak-kakak tidak membaca modulnya. Oke, baik. Oke, Kak Yusuf, silakan. Ya, izin menjawab untuk orientasi guru PJOK itu ada 5. Ya, silakan sebutkan. Kakak. Yang pertama itu penguasaan materi atau disiplin ilmu. Lalu proses pembelajaran, selanjutnya aktualisasi diri, integrasi ekologis, serta tanggung jawab sosial. Oke, beri tepuk melingkar untuk Kak Yusuf. Jadi, kakak-kakak, menurut Ennis dan Chen pada tahun 1993 dan Jewett et al. Pada tahun 1995, terdapat 5 nilai orientasi guru dalam PJOK. Antara lain yang pertama yang sudah Kak Yusuf tadi sebutkan, pertama disciplinary mastery, yaitu penguasaan materi atau disiplin ilmu. Yang kedua, learning process, yaitu proses pembelajaran. Yang ketiga, self-actualization, aktualisasi diri. Yang keempat, ecological integration, integrasi ekologis. Dan yang terakhir, yang kelima, social responsibility, tanggung jawab sosial. Seperti itu kakak-kakak. Entah itu kakak-kakak yang tadi dapat dari mana itu jawabannya. Oke, tidak apa-apa. Kita lanjutkan kembali. Coba kita cerna tadi yang pertama itu disciplinary mastery, yaitu disiplin ilmu. Disiplin ilmu ini biasanya disebut juga sebagai disiplin akademik, kakak-kakak. Merupakan bentuk orientasi yang paling tradisional dan berkembang, dan perkembangan kurikulum di mana fokus utamanya hanya mengajarkan peserta didik untuk menguasai materi pelajaran. Ini kakak-kakak harus paham ya. Nanti karena kakak-kakak akan memilih nilai orientasi kakak-kakak itu ada di mana. Bisa di disiplin ilmu, proses atau yang kedua proses pembelajaran, aktualisasi diri, integrasi ekologis, ataupun tanggung jawab. Nanti kakak-kakak menempatkan diri kakak-kakak itu berada di orientasi yang mana. Yang kedua, proses pembelajaran atau learning process. Pembelajaran ini berpusat pada peserta didik yang menyoroti prinsip-prinsip pembelajaran bagi peserta didik untuk belajar penerapan pengetahuan dan pengembangan belajar yang sistematis. Lalu, dalam proses learning proses ini, si peserta didik memungkinkan mengetahui pembelajaran PJOK dari lingkungan belajar yang menarik dan menyenangkan. Jadi dia bisa berpikir sendiri, dia bisa berproses.
bisa memilih bagaimana lingkungan yang menyenangkan dan lingkungan yang baik. Jadi kita mengajarkannya hanya mengajarkan yang penting anak senang aja, diberikan lingkungan yang baik, tempat yang enak, materi yang menyenangkan, seperti itu kakak-kakak. Lalu yang ketiga, aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini lebih berfokus pada peserta didik dengan pendekatan humanistik. Caranya, membangun harga diri yang positif, kakak-kakak. Membangun rasa keberhasilan dan kenikmatan dalam belajar. Jadi, si peserta didik diberikan kenyamanan senyaman-nyaman mungkin oleh kita, agar materi-materi yang kita berikan kepada peserta didik itu masuk dengan cara yang pendekatan humanistik tersebut. Lalu yang keempat, integrasi ekologis. Hampir mirip-mirip dengan yang sebelumnya, aktualisasi diri. Kalau tadi pendekatan humanistik, kalau yang integrasi ekologis itu pendekatan holistik. Dia dibentuk untuk mendekati kurikulum yang seimbang, kakak-kakak. Orientasinya dia, si integrasi ekologis ini dituntut untuk menyerupai kurikulum. Jadi kita dengan cara kita mengajar kepada peserta didik itu, dari kan kita setiap mengajar itu membawa modul ajar atau RPP. Kita hanya menerangkan kepada peserta didik sesuai RPP aja gitu. Tanpa ada kreativitas dari seorang guru, dari kita sendiri untuk mengembangkan pembelajaran kita agar lebih menarik dan tidak membosankan. Seperti itu, kakak. Dan yang terakhir, tanggung jawab sosial. Kerangka teori ini bisa dihipotesiskan lebih konsisten dengan tujuan guru yang dinyatakan dengan prioritas tinggi untuk kurikulum sosial daripada rekonstruksi sosial. Kita menuntut anak bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan, atas apa yang mereka pelajari. Kita tidak mengindahkan pembelajaran dan lain-lain. Yang penting si anak itu jujur aja, seperti itu. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Mudah-mudahan kakak sudah terbayang ya, memposisikan diri berada di mana. Kalau misalkan kakak masih ingin mencari arti dari nilai orientasi guru ini, silahkan sambil dibuka aja modulnya. Oke, slide selanjutnya. Tulisan refleksi 3 babak. Ini tugas untuk kakak-kakak. Mari kita baca kembali tulisan kakak-kakak pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak. Yang tadi saya bilang, kakak-kakak itu memposisikan diri, nilai orientasi kakak-kakak ada di mana. Lalu yang kedua, menurut kakak-kakak, seberapa dalam tulisan refleksi kakak-kakak? Betulkah itu sebuah refleksi singkat? Dan silahkan kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan. Mau itu dengan framework Burton atau juga framework Gibbs. Oke, lanjut. Instruksinya silahkan kakak-kakak mengcopy Google Slide, nanti akan saya kirim di kolom chat. Kakak-kakak dapat menuliskan nama masing-masing pada slide. Fasilitator menjadikan timer. Kakak-kakak diminta untuk membuat tulisan. Oke, jadi ternyata kakak-kakak nanti saat diberikan tugas harus mengintegrasikan pengalaman kakak-kakak kepada dideskripsikan dengan framework Gibbs. Paham ya kakak-kakak tentang pertanyaannya? Oke, lanjut. Babak pertama pengerjaannya 4 menit.
masukkanlah ke dalam slide yang disediakan. Gunakan pertanyaan-pertanyaan panduan dari modul pada bagian deskripsi framework Gibbs. Nah, ini pertanyaan, aduh sorry. Ya. Ini pertanyaan pemantiknya kakak-kakak. Apa kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak? Yang kedua, apa yang membuat kakak-kakak menuliskan nilai orientasi tersebut? Digabungkan dengan framework Gibbs ini ya. Lalu, apa bukti pengalaman kakak-kakak terkait nilai orientasi tersebut? Silahkan sambil dipikirkan, sambil boleh melihat modulnya juga, karena di LMS ada ya. Sebentar saya buatkan linknya dulu, Kak. Oke kakak-kakak, saya sudah mengirimkan link Google Docs. Google Docs, kakak-kakak tinggal membuka saja, nanti tinggal diisi. Sebelum kakak-kakak mengisi, nih. Kakak-kakak udah lebih baik di screenshot aja dulu ininya. Apa namanya? Pertanyaan pemantiknya. Silakan Kak Ketua kelas di foto dulu, lalu dikirimkan di grup. Iya udah kakak. Udah, silakan dikirimkan di grup Kak ya. Saya stop share dulu. Lalu saya ganti dengan yang ini. Nah, kakak-kakak, apakah sudah terlihat? Di sini saya sudah membuat link Google Docs. Ini masing-masing kotak sudah memiliki nama. Untuk yang pertama ini milik kakak ketua kelas. Lalu nanti yang kedua ada kakak Tessa, yang ketiga Kak Rudi, Kak Yusuf, dan seterusnya. Silakan kakak-kakak mengisi 3 pertanyaan tadi. Tadi kan hanya babak 1 ya kakak-kakak. Jadi untuk 3 pertanyaan tersebut kakak-kakak hanya menjawab di kotak babak 1 ya. Tidak bablas ke yang babak 2. Karena nanti setelah ini ada babak kedua dan babak ketiga. Paham kakak-kakak? Paham. Oke, paham. Siap. Silahkan dikerjakan kakak-kakak. Apakah ada yang kesulitan dalam membuka Google Docs-nya? Bapak maaf mau nanya, kalau saya bukanya di HP bisa nggak? Kalau di HP setahu saya nggak kebuka Kak. Bisa kebuka, cuman tidak bisa mengedit. Oh, berarti Oh, kakak menggunakan handphone? Iya, soalnya aku ujungnya pakai handphone.
Oke, kalau misalkan menggunakan handphone, silahkan kakak jawabnya di kolom chat aja. Oh iya, terima kasih. Sama-sama. Linknya ini kak ada yang di kolom chat. Boleh sebentar saya kirim di grup juga. Kak izin bertanya untuk kecenderungannya berarti dari 5 itu pilih salah satu ya cenderungnya kemana Pilih gitu. salah satu. Kakak memposisikan kakak itu berada di yang sebelah mana? Seperti itu. Kaisan, punten izin bertanya. Mangga. Itu untuk pengisian babak 1, 2, 3 itu soal nomor 1, 2, 3 tuh. Seperti Enggak, itu itu hanya babak 1. 3 soal itu babak 1 semua. Oh, babak 1. Oke, siap. Belum ada yang mengerjakan kakak-kakak? Apakah mengalami kesulitan? Lagi berpikir. Sedang mengetik. Lagi berpikir.
Izin bertanya Kak Isan. Iya, mangga Kak. Kalau misalkan sudah sudah selesai seperti apa? Ya, Udah aja, diamin aja apa gimana? diamin aja. Oke, Ini siap. karena tersimpan otomatis ya Kak. Oh iya. Kak Rizky sudah selesai? Insya Allah. Oke, mantap. Oh ya kakak-kakak, ini itu bisa dijawab dengan cara satu persatu, bisa juga dibuat kesimpulan dari 3 pertanyaan tersebut disimpulkan 1 paragraf aja. Itu pun tidak jadi masalah. Yang penting jawabannya ada unsur dari pertanyaan yang diperintahkan. Oke, sambil menunggu yang lainnya selesai, coba Kak Tessa, ada Kak Tessa? Hadir, Kak. Oke, Kak Tessa coba bacakan hasil jawaban Kak Tessa. Ya, terima kasih, Kak. Izin menjawab ya, Kak. Oke. Untuk kecenderungan nilai orientasi saya yaitu learning process karena pembelajaran yang sistematis mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup. Bukti pengalaman saya dilakukan di setiap pembelajaran, Kak. Jadi kalau sistematis itu kan alurnya jadi enak gitu, mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup sampai waktunya tuh juga bisa disesuaikan. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Tessa. Betul. Kalau learning process itu memang toh kita mengacu kepada rencana pembelajaran ya. Dari mulai pendahuluan, pembukaan, pendahuluan, inti sampai ke penutup. Betul sekali. Coba kita lihat lagi. Kadian, Kamila. Kadian, Kamila. Ya, Kak. Ini kan 3 pertanyaannya semua berada di babak 1, Kak. Gitu. Jadi untuk babak 2 dan babak ketiga pertanyaannya nanti berbeda lagi. Ini tinggal di copy, dipaste aja di atas. Oh, iya. Disatuin. Disatuin aja, Kak. Oke. Siap. Siap. Tuh, terima kasih, Kak. Siap. Terima kasih, Kak. Sama. Coba saya ingin mendengarkan Kak Septian. Kak Septian ada? Halo? Ada, hadir. Ada, Kak? Oke, silakan dibacakan, Kak. Bentar.
betul. Kecenderungan orientasinya adalah learning process. Ya, ya nilai orientasi saya adalah learning process. Kenapa? Yang kedua, karena ingin terus berkembang dengan disiplin ilmu yang berbeda dan menggunakan pembelajaran yang terstruktur. Itu. Nomor 3-nya sedang mencari dulu inspirasi. Ya, siap Kak. Nomor 3-nya. Siap, lanjutkan Kak, lanjutkan. Kak Arifin, kecenderungan nilai orientasi saya yaitu dalam proses pembelajaran, learning proses ya Kak ya. Karena dalam setiap pembelajaran itu yang paling utama bagi saya adalah sebuah proses belajar. Bukti pengalaman saya yaitu dalam setiap pembelajaran saya selalu mengacu sesuai modul ajar atau RPP. Oke, sama seperti yang Kakak siapa tadi? Katesa ya? Sama Katesa. Rata-rata memang rata-rata memang berada di learning process. Coba kita lagi. Kita cari lagi. Karipan? Halo? Karipan, ada Karipan? Halo. Ada, Kaisan. Ada kendala ini masih kosong? Ya, masih mencari hilal ini. Oke, silahkan. Kaisan, siap. Kak Arifin, jawaban yang tadi di copy paste aja ke sini ya. Ke Google Docs ini. Ini pakai handphone Kak, jadi pakai di handphone. copy Oke, itu. oke. Ya, bukan pakai laptop. Oke, siap. Ya. Saya ingin mendengar suaranya Kasinta. Halo Kasinta, ada? Halo Kasinta, apakah ada? Sedang tidak ada sepertinya. Sebelum ke Kasinta, coba kita ke Kawildi. Halo Kawildi. Iya, hadir. Oke, ada. Silahkan coba dibacakan, Kak. Iya, saya sama halnya dengan Kak Tessa dan Kak Septian, yaitu cenderung ke orientasi learning process, yang dimana lebih sistematis dan terstruktur, dan lebih bisa mengikuti apa yang sudah direncanakan dan dilaksanakan. Oke, hampir sama semua dengan Kak siapa tadi? Kak Tessa dan Kak Septian ya? Ya. Juga Kak Arifin. Ya, betul. Berada di posisi learning process. Kak Agus tuh Kak yang berbeda jawabannya Kak. Coba kita lihat. Kak Agus, silahkan coba. Siap Kak. Enggak, Kak Yusuf juga beda. Izin Kak, kalau saya itu yang pertama kecenderungannya saya terhadap orientasi disiplin masteri atau disiplin ilmu. Disiplin ilmu.
Yang membuat saya cenderung itu karena orientasi tersebut agar kita tidak salah kaprah dalam menyampaikan ilmu. Artinya sebelum kita menyampaikan ilmu tersebut, kita dulu yang harus menguasainya. Kemudian salah satu pengalaman saya di dalam pembelajaran itu, contohnya misalkan kita dalam pembelajaran renang, otomatis ketika kita akan mengajarkan materi renang kepada anak-anak, kita lah terlebih dahulu yang harus menguasai ilmu tersebut, mencontohkannya, agar nanti anak-anak pun tidak salah kaprah. Kalaupun toh kita belum bisa memperagakannya, setidaknya kita mengetahui teknik dasarnya. Betul, mantap sekali jawabannya Kak Agus. Keren. Jadi memang kalau disiplin ilmu itu kita dituntut untuk menguasai materi pembelajaran ya Kak ya. Sehingga akan memberikan pembelajaran yang berkualitas kepada peserta didik. Atau mungkin bisa sebaliknya, jika kita kurang menguasai materi pembelajaran, mungkin saat kita mengajar pun akan ragu-ragu ya Kak ya, seperti itu, akan ragu-ragu, tidak percaya diri. Iya betul Kak. Oke, mantap. Oke kakak-kakak, sambil lanjut mengerjakan yang refleksi babak 1. Baru babak 1 ya Pak ya? Baru babak 1 Kak, masih ada 2 babak lagi. Masih ada 2 babak lagi, tetap semangat. Saya yang fotokan aja lah ininya. Oke, sebentar saya kirim di grup. Nah, itu sudah saya kirim di grup kakak-kakak. Itu untuk yang babak kedua. Tapi sebelumnya saya harus share screen dulu. Oke, ini sudah. Oke kakak-kakak, sebentar di stop dulu. Di sini ada roda emosi. Terlihat kakak-kakak? Ya. Terlihat. Terlihat. Oke. Di sini ada roda emosi yang sedang. Oke, kita ke pertanyaannya dulu. Nah, ini pertanyaan di babak kedua. Mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kakak seperti pada tahapan perasaan evaluasi analisis dari framework Gibbs yang tadi, yang babak 1 pertama tadi. Untuk pertanyaan pemantiknya, bagaimana emosi, keyakinan, nilai, atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak yang kakak-kakak tulis tadi. Terkait pengalaman yang kedua, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi, yang pernah dialami oleh kakak-kakak. Lalu yang ketiga, bagaimana kakak-kakak merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini. Apakah kakak-kakak merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang tadi yang telah kita bahas. Lalu pertanyaan yang terakhir, bagaimana kakak-kakak
memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu kakak-kakak menjadi guru PJOK yang lebih baik. Nah, untuk roda emosi ini, saya ingin kakak-kakak pilih sesuai dengan kondisi perasaan kakak-kakak saat ini dalam mempelajari modul ini. Ada tiga roda putar. Yang pertama ini yang di paling dalam. Ini yang paling dalam. Ini yang kedua, yang tengahnya. Yang ketiga ini, Kak. Silahkan kakak-kakak pilih kondisi kakak-kakak saat ini berada di posisi yang mana. Pilihnya 3 ya, Kak. Misalkan di lingkaran yang satu, kakak sedang terkejut, misalkan. Terkejut karena sedang merasa sedang merasa ragu atas apa nih, pilih satu lagi yang dari sini semua gitu. Oke. Jawaban kakak-kakak silahkan di kolom chat. Waktunya 2 menit. Kurang kelihatan, Kak. Perlu diperbesar. Oke. Sebentar, Kak. Waduh, sudah mentok, Kak, sepertinya. Sudah mentok seperti ini. Jadi di satu jajar ya, misalkan terkejut itu yang keduanya ada tergamam, keliru gitu ya Pak Isan ya. Yang Ya. ketiganya juga sama satu alur Ya, itu. betul, Kak. Dibuat kalimat, Kak. Dibuat kalimat. Sekarang saya sedang merasa gembira karena merasa gembira karena sedang merasa rindu kepada apa ya ini? Ya tinggal pilih satu. Oke, 1 menit lagi kakak-kakak. Waktu jam kita sekarang sudah 1 jam 10 menit. Berarti kurang lebih 20 menit lagi ya, Kak. Karena masih ada slide-slide selanjutnya. Oke, bisa dibacakan satu persatu. Udah ada yang ngirim ternyata. Kak Agus, perasaan saya saat ini sangat gembira karena merasa semangat. Mantap. Kak Rizky Maulana, gembira, yakin, suka. Oke.
Kak Agus semangat. Oh, lanjutan yang tadi ya. Kamila terkejut, bahagia, tertarik. Tertarik pada apa, Kak? Tertarik pada pembelajaran? Fasilitator kan. Waduh. Tertarik pada materinya, Kak. Terkejut Mantap. nih. Nah, ternyata materinya seperti ini. Bahagia Mantap karena ya. sudah masuk ke dalam otak sini dan sampai tertarik dengan materinya. Mantap. Keren. Kak Tessa, perasaan saya gembira bisa mengikuti kegiatan. Oke. Karipan, sekarang saya sedang sedih karena malu. Dan kalau sudah malu, saya suka lari ke tempat sunyi. Sedang malu kenapa, Kak Karipan? Coba boleh Itu saya dijelaskan. barusan mengisi babak pertama ketinggalan Pak Isan, jadi saya suka sedih kalau ketinggalan pelajaran. Jadi saya Alasannya suka apa malu sampai gitu. bisa tertinggal, Kak? Barusan ada sedikit trouble di belakang. Oh, Ada gitu. banyak, yalah biasalah bapak-bapak. Oke. Aman, Kak. Seperti kesepakatan kelas kita tadi, kalau ada permasalahan, mau teknis atau non-teknis, itu adalah hal yang wajar. Tidak apa-apa, Kak. Aman. Siap, siap. Kak Agung terkejut, keinginan, kekurangan. Kalau disambungkan dengan kata-kata, ini bagaimana, Kak Agung? Dengan sebuah kalimat. Ya, izin menjawab. Ya, terkejut karena ternyata sebegini materinya gitu. Sebegini memusingkan ya. Ingin mengetahui semuanya. Kekurangan saya ternyata masih banyak gitu. Berarti masih banyak hal yang harus saya perbaiki lagi, Kak. Mantap, Kak. Ingin belajar lagi dan lagi ya, Kak. Nah, begitu. Jangan sampai putus. Kelas mana saya merasa gembira bisa mengikuti PKG ini dan saya yakin bisa menjadi guru PJOK yang lebih baik lagi dari sebelumnya dan saya suka sekali mengikutinya. Amin. Perasaan saya, Kak Arifin, perasaan saya sangat gembira dan semangat dan selalu senang hati untuk terus belajar menjadi lebih baik lagi. Kak Wildi, saya merasa gembira, semangat, terpukau. Pasti terpukau dengan materinya yang sebegitu rumit. Gitu, Kak Wildi? Betul sekali. Kak Dian, perasaan saya saat ini gembira ria dan semangat, senang walaupun bolos belajar. Wah, mantap nih Kak Dian. Karena kalau SMA pulangnya sore ya, Kak ya? Sampai jam 4, Kak. Waduh, mantap. Bahkan kita selesai pun kalau SMA masih berada di dalam kelas. Dahsyat, Kak. Hebat, Kak Dian. Kak Sinta, bahagia karena bisa bergabung di forum mungkin ya, Kak ya, forum ini. Kak Septian, saat ini saya merasa sedih, bangga, dan ceria. Jangan sedih, Kak. Semangat, Kak. Kak Yusuf, saya sedang merasa gembira karena sangat bersemangat dan berharap. Berharap apa nih, Kak? Belum selesai. Saya bisa berharap bisa dapat mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat nantinya. Oh, mantap, keren sekali, Kak. Amin, 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 amin. Kak Rudi, saya merasa gembira dan senang karena dapat mengikuti kegiatan PKG ini dan merasa bergairah. Waduh. Bohong. Aman, Kak. Oke. Kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Oh, masih ada ternyata. Saya merasa iri dengan rekan-rekan yang lain karena lebih menguasai materi ini, tapi saya juga berusaha untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik. Wah, mantap, Kak. Yang penting ada kemauan, pasti ada jalan, Kak. Tenang aja. Sebetulnya kakak-kakak, untuk masalah menguasai dan tidak menguasai itu, karena semuanya sudah ada di dalam LMS,
Jadi tinggal waktunya kakak saja bisa membuka atau tidak. Karena semua materi PPT yang saya tampilkan sekarang itu semuanya ada di LMS. Saya hanya mengulas kembali, Kak. Menjembatani kakak-kakak. Kan biasanya kalau kita membaca doang mah itu biasanya suka banyak aja rintangannya teh. Nah, mungkin difasilitasi seperti ini, seperti itu, Kak. Katia, saya merasa gembira, senang dapat bersilaturahmi dengan rekan-rekan. Oke, cukup. Kita lanjut ke babak kedua ya kakak-kakak. Silahkan kakak-kakak kembali lagi ke Google Docs yang tadi. Nah, untuk pertanyaan yang 4 ini, karena kita waktunya sudah mendekati overtime, silahkan kakak buat satu kalimat saja yang menggambarkan pertanyaan-pertanyaan pemantik ini. Kita ambil cepat aja kakak. Waktunya jangan lama-lama. Sebentar, harus saya lihat. Waktunya cukup 5 menit saja, Kak. Kaizan? Kaizan, punten. Iya, Kak. Siap. Gimana?
Itu bisa ditampilkan lagi nggak tadi pertanyaan tadi? Asa gak ada di sini mah. Oh iya, memang sengaja saya hentikan. Oh, hilangkan? Di grup sudah ada Kak, tapi bolehlah Oh, ditampilkan lagi aja. Boleh. Oh, di grup ada. Udah, siap di grup aja tuh. Oke. Atur nuhun. Sami-sami. Silahkan dilanjut saja Kak dengan yang babak ketiga kalau memang yang kedua sudah selesai. Soalnya saya kirim di grup. Mangga Kak Wildi, mangga. Oke, kakak-kakak, karena berhubung waktunya hampir habis. Kak Iksan, ini kan saya pakai handphone. Mungkin saya Ya. tulis jawabannya di kolom komentar seperti tadi ya. Ini sedang Ya, nulis. Ya, di kolom komentar aja, Kak. Ya, makasih. Ini lagi nulis ya. Ya, silakan. Sok sambil berjalan aja, Kak. Lanjutkan.
Oke, kakak-kakak bisa dicukupkan dulu saja. Nanti dilanjut karena waktunya kita hampir offset karena masih ada tampilan PPT selanjutnya. Oke. Untuk pertanyaan babak ketiga sudah saya kirimkan. Tinggal nanti dikerjakan saja walaupun nanti Jimit ini telah selesai, kakak-kakak masih bisa mengisinya. Oke. Yang penting terisi, Kak. Oke, kakak-kakak, kita masuk kepada sesi penutup. Ada beberapa pertanyaan kembali, tapi ini jangan ditulis ya, lebih baik dijabarkan saja langsung, tinggal raise hand. Ada 3 pertanyaan. Bagaimana perbedaan penulisan refleksi kakak-kakak di masing-masing babak yang ada? Yang kedua, apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka pentingnya saya menuliskan refleksi. Maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Yang ketiga, apa yang akan kakak-kakak lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini? Oke, kakak-kakak, kita rangkum aja 3 pertanyaan ini dalam 1 pertanyaan. Pertanyaannya gini, kakak-kakak. Hal penting apa yang paling bermakna bagi kakak-kakak selama kakak-kakak mempelajari modul ini? Itu aja ya. 1 pertanyaan aja. Sekali lagi. Takut lupa, biar saya ketik aja di kolom chat. Sudah saya kirim pertanyaannya, Kak. Hal penting apa? Waduh, kelelep. Hal penting apa yang paling bermakna selama kakak-kakak mempelajari modul ini? Silahkan untuk di raise hand kakak-kakak. Kak Yusuf, silahkan Kak. Baik Kak, izin menjawab untuk pertanyaan hal penting apa yang paling bermakna selama kakak-kakak mempelajari modul ini. Hal yang paling bermakna selama mempelajari modul ini yaitu saya menjadi tahu tentang bagaimana seharusnya guru PJOK itu bertindak atau bagaimana guru PJOK itu kepada murid. Dan mungkin setelah saya tahu, saya akan mengkaji lebih dalam lagi dan mencoba untuk mengaplikasikannya di kemudian hari. Oke, baik. Terima kasih Kak Yusuf. Mantap jawabannya. Beri 3 tepuk tangan untuk Kak Yusuf. Intinya tetap mempelajari apa yang kita belum tahu, jangan patah semangat dan terus belajar. Oke, kakak-kakak, informasi terakhir, dalam semua model ini ada beberapa, dalam semua framework ini ada beberapa model penulisan untuk refleksi. Ada banyak kakak-kakak. Apalagi mungkin kakak-kakak yang sudah menyandang gelar guru penggerak mungkin sudah tidak aneh dengan model-model yang akan saya sebutkan. Yang pertama yaitu model penulisan refleksi
segitiga refleksi. Yang kedua, model deal. Yang ketiga, model refleksi 6 topi. Yang keempat, model 4C. Yang kelima, model cuaca. Yang keenam, model 4F. Dan yang terakhir, model papan bercerita. Nah, model-model ini, kakak-kakak, model-model ini yang akan kakak-kakak nanti pelajari ke depannya. Untuk model ini tidak ada di dalam PPT, jadi saya tidak bisa menayangkan secara lebih spesifik, tapi di dalam modul ada, Kak. Kakak-kakak silahkan mempelajarinya saja, karena nanti ada beberapa tugas yang mewajibkan kakak menjawabnya itu memakai model-model penulisan refleksi ini, Kak. Seperti itu. Oke. Oke, lanjut. Unggah hasil refleksi modul 1.1 di LMS. Gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Jadi, kakak-kakak, yang kakak-kakak kerjakan tadi itu nanti akan kakak-kakak kerjakan kembali di LMS. Jadi, kalau kakak-kakak tadi menuliskan jawabannya, misalkan di copy, dipindahkan ke kertas jawaban kakak-kakak. Nah, kakak-kakak enak nanti tinggal memindahkan ke LMS, seperti itu, Kak. Karena pertanyaan-pertanyaan LMS dan yang saya paparkan tadi itu sama, hampir sama. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak diharapkan kakak-kakak dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kakak-kakak dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Oke, terima kasih. Saya stop present dulu. Coba kita lihat waktunya sekarang. Pas, kakak-kakak. Enggak, kita lebih 2 menit. 1 jam 35 menit. Kakak-kakak, sekarang sedikit, mohon maaf waktunya terambil sebentar, mengulas kembali modul yang telah kita pelajari. Mungkin apakah masih ada yang ingin kakak-kakak tanyakan atau yang belum kakak pahami? Silahkan di raise hand, kakak-kakak. Iya, Kak Dian, mangga. Ya, izin Kak, ngopi dulu sebentar. Mangga. Izin Kak, ini kan barusan yang di yang di pertanyaan tadi yang diberikan sama kakak di di Google Docs ya, Google Doc. Itu kan 2, 3 ya, yang 2 yang 3-nya itu tetap dimasukkan, Pak, dimasukkan ke situ, Pak. Ya, dimasukkan aja, Kak. Masukkan tadi jawaban yang tadi ya, tetap dimasukkan. Ya. Terus ditambah yang barusan tadi ya, yang tambah lagi yang refleksi tadi, Kak. Ya, yang refleksi tadi juga. Kemungkinan itu karena saya juga belum buka LMS, Kak. Nanti kayaknya ada pertanyaan pemantik yang sama di dalam LMS. Jadi kalau bisa jawaban kakak-kakak tadi yang di yang di dalam Google Docs itu jangan langsung dibuang, tapi di copy paste dulu. Misalkan di satu Docs, di satu Notes, nanti tinggal kakak-kakak copy paste di LMS. Oke, ya siap. Makasih, Kak. Oke, sama-sama, Kak. Ada lagi kakak-kakak? Sebelum kita menutup kegiatan agenda kita hari ini, ada yang merefleksikan kembali, yang mau merefleksikan kembali mungkin kakak-kakak tentang materi hari ini? Bagaimana keluh kesahnya, atau misalkan seperti apa, seperti yang tadi sudah dijelaskan juga sebetulnya, dituliskan kakak-kakak. Cuman mungkin dipaparkan lebih enak dan sambil terlihat juga oleh
teman-teman kakak-kakak yang lainnya. Tidak ada kakak-kakak? Oke, mungkin saya simpulkan sendiri untuk kegiatan hari ini ada beberapa hal yang saya kagetkan juga tentang materi, walaupun ada sedikit beda dengan yang pernah saya pelajari. Tapi tujuan semua modul, semua rencana, semua PPT yang dipaparkan memang mengarah pada satu titik kakak-kakak, mengarah pada satu titik yang sama, yaitu tadi di mana program PKG PJOK ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi guru PJOK yang berpihak pada murid. Yang dimana harapannya pembelajaran di sekolah itu meningkatkan dan membenamkan rasa long life activity atau gaya hidup aktif sepanjang masa kepada peserta didik yang tadi juga disebutkan agent of change, mungkin agent of change ya, yang kita sebut nanti sebetulnya ada di DBON, Desain Besar Olahraga Nasional. Tujuannya kan nanti di tahun 2045 peserta didik kita itu yang akan menjadi penerus kita selanjutnya. Seperti itu kakak-kakak. Jadi berbanggalah karena kakak-kakak berada di posisi saat ini. Seperti itu, Kak. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan merubah masa depan untuk pengganti penerus-penerus kita selanjutnya. Begitu kakak-kakak, sekian, terima kasih banyak atas waktu dan lain hal sebagainya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata saya, mohon dimaafkan. Karena saya juga sama masih tahap proses belajar ya kakak-kakak. Sebelum kita menutup sesi ini dengan kegiatan berfoto bersama, alangkah baiknya juga kita melisankan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua kelas silakan dipimpin untuk berfoto dulu. Kita Zoom lagi hari Jumat ya. Oh iya, informasi kita Zoom lagi di hari Jumat, mau jam berapa kakak-kakak? Ada opsi malam dong. Kalau malam, jangan. Sayanya ngaji. Leles, ntar malam. Jumatan, habis Jumatan. Malam. Habis Jumatan aja, habis Jumatan. Mungkin kita range pilihan jamnya sama seperti biasa, jam 1 mulainya atau jam 3 ya kayak. Iya. Yap. Jadi misalkan Jam berapa? kita stop record dulu.